Ini sepanjang tahun kan hujan terus ya. Jadi ada yang disebut udan salah mongso kata orang Jawa. Nanti kita cari sing salah iki udane apa mongsone. Itu juga harus kita teruskan, ojo mengarani udan salah menempatkan diri, karena hujan itu tidak pernah salah, alam tidak pernah salah, binatang tidak pernah salah, pasti yang salah adalah manusia. Dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah, tidak berarti Allah salah, tapi dia sedang memberi cermin kepada manusia apa kira-kira kesalahannya, sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia. Jadi nek ono udan salah mongso ketoke menungsone jan yo salah pikirane, salah atine barang. Nggih mboten. Dadi akhire kisruh ra karu-karuan, sarwa salah, ngene salah, ngono salah, ngene nesu, ngono nesu, nggih mboten. Ora karu-karuan. Jadi ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, ada sesuatu yang turun tidak pada waktunya, dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya kita lihat satu persatu. Berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak berdiri tegak ya. Jadi kata iki sing arep demo ya rada miring, sing polisine ana miringnya sithik. Jadi kedua-duanya ini, presidennya ya miring banget. Pokoknya ada posisi tidak tegak. Pertama pada pikiran manusia, ada ketidakseimbangan berpikir, dan ada ketidakadilan di dalam kalbunya. Ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian, ada yang dipersatukan tidak oleh iman atau cinta, tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada yang harus kita bereskan dari kehidupan manusia, ada yang harus kita tepatkan kembali, kita bikin simetris lagi kepada Allah ini. Kayaknya kita ini agak miring-miring nih sama Allah. Allah itu maksudnya nilai-nilai dasarnya Allah. Ini panggung didirikan karena dia bisa berdiri, karena dia taat kepada Allah. Bisa memahami? Iki nek cagai miring sithik ambruk, karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi milik siapa? Yang bikin siapa? Dan itu tidak bisa kita langgar. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita pasti akan hancur. Listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif, sehingga bisa menjadi cahaya. Di Indonesia positif negatif konslet terus, betul enggak? Gimana? Positif karo positif konslet, apa meneh negatif karo negatif. Ireng karo putih perang terus, padahal jane ireng kira ono. Coba Anda yang orang desain, coba belajar, adakah warna hitam di dalam ilmu warna? Tidak ada warna hitam. Perpaduan semua warna adalah putih. Hitam itu tidak ada. Hitam itu bukan warna. Hitam adalah ketika putih dan semua cahaya pecahannya tidak bertemu dengan cahaya, itulah hitam. Tidak ada kebencian sebenarnya di Indonesia. Yang ada adalah cinta yang disakiti. Betul enggak? Tidak ada, benci itu tidak ada. Yang ada adalah cinta yang sakit hati. Nah sekarang kita cari siapa yang menyakiti ini. Nah kalau ngomongnya itu rohania, cinta tiangnya. Tapi kalau kita ngomong ilmu, tiangnya adalah keadilan. Kalau ada ketidakseimbangan dalam kehidupan, berarti ada yang tidak adil, ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil, ada yang dizalimi dan ada yang menzalimi. Maka hari ini kita dikasih tiang di depan panggung, ya, dikasih tiang. Untuk apa? Untuk ingat bahwa kita harus jelas ini tiang panjang utama hidupnya manusia itu apa. Jangan tiang pinggir taruh tengah, tiang tengah taruh pinggir. Kalau PDIP
punya calon menjadi presiden, maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP, dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul nggak? Begitu Anda menjadi pejabat Indonesia, tiangmu adalah NKRI, tiangmu adalah nasionalisme Indonesia. Kamu tidak boleh jadi petugas partai. Orang yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah orang yang tidak memahami kehidupan bernegara. Kan begitu. Tapi wis ora apa-apa mbok-mbokmu dhewe. Wis ora masalah. Ya pancen ya ora pati mudeng SW meneh. Oke, jadi sekarang gini, Golkar itu kalau PDIP hancur, Golkar seneng apa sedih? PDIP itu kalau Gerindra hancur, seneng apa sedih? Dan semua pihak seneng kalau pihak yang lainnya hancur. Itulah Indonesia sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Katanya Indonesia, katanya kalau dalam hadis Nabi namanya kal jasadil wahid yasuddu ba'duhum ba'du. Orang satu negara, orang satu keluarga, satu umat itu seperti satu badan yang kohesinya tarik menarik satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau kaki terantuk batu merasa sakit, siapakah yang berteriak? Pernah kakinya sendiri yang berteriak? Yang berteriak mulutnya. Tapi kita di Indonesia tidak menyatu tapi saling menyakiti dan mensyukuri keburukan orang yang lain satu sama lain. Malam hari ini kita sudah diberi tiang oleh Allah. Entah bagaimana takdirnya yang tadi sehingga tiang ada di sini. Tapi ini berarti pelajaran yang luar biasa. Tiang ini bukan partai. Partai itu, parpol itu tiang di samping-samping. NU Muhammadiyah tiang di samping-samping, tapi tiang tengahnya adalah nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi carane mikir ngono kuwi, nek kowe iki wis Indonesia, ya Indonesia nomor siji. Dudu kepentingan golonganmu, dudu kepentingan kariermu, dudu kepentingan umatmu. Indonesia nomor satu. Sekarang khusus untuk umat Islam, aku takon, lebih dulu mana Anda lahir atau Islam lahir? Yang saya tanya bukan di dunia, bukan dalam sejarah, tapi pada dirimu. Itu duluan mana, kamu lahir atau Islam lahir? Sampean sik lahir lagi Islam apa Islam sik lahir lagi sampean? Di dalam urusan dirimu, bukan di dunia. Kalau di dunia Islam sudah lahir, begitu Allah menciptakan Nur Muhammad, Islam lahir. Yes, gini carane ben kowe ngerti wis apa durung ngene. Nyun sewu Pak nyilih iki ya. Iki apa kira? Botol berisi air. Oke. Sing ngarani iki botol berisi air iki apamu? Aku takon, ini harus jelas. Kan manusia punya badan, di badan ada 4 faktor. 1 syahwat, 2 perut, 3 hati, 4 akal pikiran. Sing ngomong iki botol berisi air iki pikirane, apa atine, apa wetenge, apa ngisore weteng? Pikirane. Pikiran atau akal ini yang membuat manusia bukan binatang, yang membuat manusia bukan hewan, yang membuat manusia bukan makhluk yang lainnya. Ciri utamanya dia punya akal. Sekarang nek kowe ora percaya sing ngomong pikiranmu iki, kowe goloke kucing apa wedhus, takonono, "Dus iki apa jenenge?" Bisa jawab ora? Apa sebabnya? Dia tidak punya pikiran. Jadi ada tidaknya sesuatu itu karena pikiranmu mengetahuinya, betul enggak? Begitu pikiranmu tidak tahu, dia tidak ada. Benar? Benar enggak? Oke. Kue waktu bayi lahir ning Boyolali wis ngerti Islam. Jadi urung ana Islam ta dalam hidupmu?
engko kowe bribik-bribik mulai iso mlaku, mulai kenal krungu-krungu wong adzan, wong ngaji, mulai diajari sholat, baru mulai kenal Islam, nanti mulai agak remaja baru sadar oh kuwi Islam. Ya tak? Jadi sebenarnya menurut saya rumahmu di dunia ini di mana? Di Islam apa di dunia? Omahmu dunia. Dunia maksudmu Amerika apa Eropa apa? Maksudmu Indonesia ini Sumbawa apa Papua apa? Boyolali. Berarti rumah besar NKRI-mu adalah Boyolali. Perda Boyolali tidak berlaku di Sleman. Betul enggak? Maka nasionalisme Indonesia orang Boyolali adalah Kabupaten Boyolali. Itu tugas kekhalifahanmu. Iki aku main kepingin cetol cara berpikir, oke ya. Nah, terus Islam apa? Islam itu apamu? Agama itu apa maksudnya? Maksudnya ya, pedoman hidup dikasih oleh Allah melalui Nabi Muhammad lewat Quran. Jadi Islam itu rumah apa tuntunan? Jadi rumahmu Islam apa Indonesia? Anda rumahmu Indonesia, sekiu Boyolali, sekiu gue apa? Terus pokoknya wilayah lokalnya Boyolali, terus kowe duwe sangus kok Gusti Allah jenenge Islam. Islam itu pedoman, ajaran, tuntunan supaya Boyolali itu bisa kamu uri-uri, supaya mamayu hayuning Boyolali, supaya rahmatan lil Boyolali. Cetak nggih? Jadi dirimu yang utama adalah orang Indonesia. Straight Boyolali, betul enggak? Islam bukan dirimu. Islam adalah nilai yang kau serap dari Allah. Ojo kok dirimu adalah Islam. Islam itu kamu serap. Bisa beda lagi? Angel nggih. Lho. Yes, ngene Bu, jajal aku takon. Bu, upama mbiyen jenengan niku agamane dudu Islam, njur kowe mlebu Islam, ngono to? Upamane ya. Aku takon, jane kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Ya, jadi ini tergantung caramu ndelok. Ya ra? Nek kowe masuk menjadi bagian dari masyarakat Islam berarti kowe mlebu Islam. Ning nek Islam menjadi bagian dari kesadaran dan cintamu, maka Islam masuk kowe. Jadi karo-karone bener. Kayak benek iki lho. Dilebokke malah metu. Jadi aku takon iki ning njaba apa ning jero? Jelas ning njaba to? Jare mau kok lebokke. Lah kok metu? Mesti wae mergo dilebokke njur. Seneng banget iki. Wah. Seneng banget. Aku orang ngomong Indonesia, aku orang ngomong Islam, aku ki ngelatih ben kene mugi seimbang. Ngono kuwi tok. Kalau Anda sudah seimbang pikiran dan hatinya, nanti ngelakoni apa wae, ngalami apa wae, kowe tetep istiqomah, dedeg, madep, mantep, gitu ya. Oke. Terakhir aku pertanyaannya. Nek aku ngomong syariat Allah gitu, syariat Allah. Sampai ingat apa? Undang-undang lah yo, syariat itu undang-undang. Mosok nek aku ngomong PT terus eling apa ayam, lah ya padha PT karo ayam. Apa Bapak? Syariat Allah aku minta 3 kata. Salat, akhlak, Bapak. Rukun Islam, sip. Ono meneh?
Nah di sini nih tampak kegagalan pendidikan pengetahuan Islam selama 14 abad. Lihat apa? Kita kan syariat Allah itu bahwa daun itu nanti mengering, itu syariat Allah. Air itu, hujan itu turun ke bawah. Kenapa kok turun ke bawah? Kok udan kok ora dolan rono-rono? Kok mudun sebabnya apa? Gravitasi. Nah, gravitasi adalah salah satu syariat Allah. Maka kita harus taat kepada gravitasi. Kalau kamu taat sama gravitasi, kamu taat kepada Allah. Mulanya nek ngidu aja ndangak. Jajal ayo jajal. Coba. Oke, nyun sewu wes. Muga-muga ini jadi syariat Allah itu apa saja yang berlangsung di alam semesta yang hukum-hukumnya pasti. Bahwa setiap pohon pasti mencari cahaya matahari. Misalnya, bahwa kalau air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau yang kosong, maka apakah banjir itu salah? Lah kok kon nyebut bencana? Wah ini bencana ini, apa banjir? Apakah air yang mengalir itu bencana? Bukan. Apalagi bilang bencana alam-alam, nggak bisa bilang bencana. Jadi bahasa Indonesia ini salah kabeh. Oke banget sing salah. Kok bencana alam piye? Banyune ya mengalir ngono tok. Nggih mboten? Tsunami, wut, itu bukan bencana. Itu kehendak Allah memang seperti itu. Mergo di sini jeglong, banyune rene mencolot rene jadi tsunami. Panjang ngono. Merapi meletus. Merapi bukan sedang apa jenenge? Mbah Marijan bilang Merapi duwe gawe, ya. Sampean lahir di mana? Boyolali ya. Siapa yang mentakdirkanmu lahir di Boyolali dan jadi orang Boyolali? Itu hukumnya apa? Boleh kamu tolak enggak? Bisa kamu tolak enggak? Gue lahir Cenger, mau gue neng Boyolali ngono kuwi. Nah, jadi syariat Allah itu seluruh alam semesta, seluruh diri kita. Kemudian bagian dari syariat Allah itu namanya syariat Islam mahdhah, rukun Islam, rukun iman. Harap diketahui Rasulullah sampai umur 53 belum pernah sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan pada waktu Isra Mi'raj. Ketika itu beliau umur 53 nggih Pak ya nggih. Umur 53 nggih. Nggih. Jadi saiki sing kowe umur 20 berarti 53 kurangi 20 piro? 28. Ngenteni nganti umur 53 mudhara kowe ya. Oke ya? Oke. Jadi tolong, mana yang syariat Allah itu wajib. Ayam dijadikan ayam oleh Allah dan dia tidak boleh menjadi burung. Betul enggak? Kowe dadi kowe, trimon, ikhlaso, nikmatono, rasa pengen dadi sapa-sapa. Kowe ya kowe, kuwi Allah yang berkehendak. Selama kowe taat sama Allah, Allah akan bertanggung jawab memberimu rezeki dan kenikmatan. Ngono lho rek ya. Oke. Terakhir, berarti Anda orang Boyolali adalah syariat Allah, hukumnya wajib. Berarti Anda orang NKRI itu syariat Allah, Anda tidak bisa menolak karena hukumnya wajib. Maka nasionalisme Indonesia hukumnya wajib. SPW. Bener lagi mau? Oke, jadi sekarang kita mau ngomong 4 November, 2 Desember, mau ngomong apa saja, tetap rumahmu adalah NKRI. Dan Anda harus menjaga ketenangan NKRI, menjaga ketenangan Boyolali, kerukunan Boyolali. Salah satu metode supaya rukun dan tentram adalah tepo selera. Itu salah satu cara saja. Sekarang gini, kowe arep pegatan ya arep pegatan ngerasa ngetaki bojomu.
upamane ngono ya. Jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya. Ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2002. Dan sekarang ini ada 171 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Dan kita berada di dalam masa yang akan sangat berbahaya di masa yang akan datang kalau kita tidak menegakkan lagi tiang pancang NKRI, kedaulatan kita jamin, dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu kedaulatan, termasuk orang-orang dari luar yang secara liar masuk ke Indonesia, bekerja di sini, sementara bocah-bocah dewe bar di PHK urung untuk penggawean meneh. Betul enggak? Wong kowe kangelan golek penggawean kok malah blang mlebu rene, itu juga masalah. Saya tidak mempersoalkan, tidak mengajak Anda mempersoalkan itu. Saya cuma berpesan, salah satu tepo selironya adalah supaya pemerintah Boyolali dengan rakyat tetap kompak, maka tolong di-recheck semua keadaan rakyat di Boyolali. Pastikan tanahmu adalah tanah orang Boyolali, pastikan bahwa kedaulatanmu adalah kedaulatan Boyolali, pastikan kerjanya teman-teman semua di Boyolali terjamin satu sama lain. Kalau ada kesenjangan cepat diisi supaya tidak terlalu tidak seimbang, dan seterusnya. Mungkin saja memang harus ada pemerintahan baru, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan bikin pemerintahan baru ya. Mungkin saja memang harus ada yang didandanin di Indonesia ini, harus ada tiang yang ditegakkan kembali. Tidak boleh ada bendera RRC berdiri di Halmahera, di Ternate, dimanapun. Merah putih yang akan kita terus tegakkan. Nek rumusnya Gusti Allah jelas kok. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidannakum tadi nek kon bersyukur tak tambahi. Nah, badi ku lak ditambahi. Ya, badi ku sing jenenge badi itu adalah mari kulaan 100 isoleh 200. Bahkan tidak terbatas ya. Nah, syaratnya cek badi apa? Cek oleh tambahan teko Gusti Allah. Syukur. Ojo suudzon kepada apa-apa sing kon gak seneng. Misalnya wah kok sepi rek terus suudzon. Mungkin sepi itu bentuk rizki yang berbeda daripada rame. Wong loro iku oleh rezeki kesabaran dan kesadaran, betul enggak? Nek wong sehat iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus, didolei apa sing kira-kira ya kayak wong Jawa iku lho rek. Bane meledos itu alhamdulillah, lho kok alhamdulillah nek situk gak loro meledos meneh alhamdulillah gak kabeh. Mari ngono meledos kabeh alhamdulillah AC gak tugel. Mari ngono mlaku meneh AC tugel alhamdulillah dudu gegere sing tugel. Kan gitu. Maksud saya sampean kepengin oleh badi piro sih? Di dunia iki kate ndolek harta benda sampai sak piro lah. Lah yo gak, lah ya wis pokoke sing badi nomor 1 adalah Anda bersyukur iku sus badi iku. Karena rasa syukur itu menerbitkan kegembiraan yang murni, yang sejati. Ya nek sampean gembira karena duit belum tentu itu kegembiraan yang benar-benar gembira. Gitu ya. Jadi apapun yang sampean alami dolek ono sing garai sampean syukuri. Aku iki mbak nang urip iki bahkan gak berharap apa-apa. Belas gak. Upamane wis apa wis negara pemerintah aku gak berharap. Upama pemerintah iku pejabatnya korupsi kabeh aku gak masalah. Aku dhewe lho ya. Angger ojo nemen-nemen agae nek ngono tok. Lho enggak. Soal dosis. Aku ndelok wong Islam, oh alah cik ngono kelakon, alah gak apa-apa wis. Aku dhewe gak mengharapkan wong terus alim, khusyuk ya gak. Oh alah cik eling nek urip iku perlu sembahyang ngono tok wis alhamdulillah aku. Aku
sangat rendah standar hidup saya. Gak berharap dukur-dukur nemen. Upamane bojo wis upamane ya. Bojo sing mengabdi gak ngabdi gak apa-apa. Sing pangerten gak masalah, gak pengertian gak masalah. Wis pokoknya anggere gak muring-muring ngono wis alhamdulillah sampe. Jadi aku itu mah standar hidup saya itu rendah sekali. Aku duwe duit 1 juta tak doleki syukure, duwe duit mek 100 tak doleki syukure. Nah makanya saya mau makian tuh sederhana rek. Aku iki kepingin awakmu iku terlatih nang awakmu dhewe ngelatih awakmu. Nek kate gembira, kate bersyukur, kate bahagia iki mbok jangan terlalu banyak tergantung sesuatu di luar dirimu. Upama negara kayak ngene iki terus, masa kon gak iso bersyukur, masa kon gak iso gembira. Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri. Ojo adek ngenteni kiwa tengenmu. Sekarang juga kudu bahagia. Gitu loh. Termasuk nek wis berumah tangga. Kon karepmu bojomu ngene ternyata gak ngene kon stres. Jadi sing salah iki duduk bojomu te karepmu iku mang. Sing salah harapanmu iku mang. Nek kon gak berharap lah gak. Nek kon ngene. Iki kok kopi kok pahit. Mergo kon berharap legi. Nek kon gak berharap legi kopi pahit ya enak. Loh, saiki tergantung standar sampean apa. Nek aku iki standar Allah sangat rendah hidup saya itu. Aku belas gak berharap apa-apa. Saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya, aku gak apa-apa. Rezeki saya adalah tidak makan. Ngono aku, Mbak. Rezekiku ya iku mang. Jadi rezekiku berupa macam-macam. Ono rezeki loro, ono rezeki utang, ono rezeki sedih. Asal Anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu rezeki. Meskipun itu sebenarnya alat ya. Rasa syukur itu alat supaya akhirnya ya moncar temenan. Wes saiki tak kei contoh ngene, tak kei contoh sing aku wis beberapa kali menceritakan. Orang tuh rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau usul-usulnya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah. Misalnya aku mudun suatu hari, mudun Bandara Solo, tahu di Halim juga. Engko sopir taksi lah kenal aku kabeh. Terus royoan cak sama saya cak, sama saya cak, sama saya. Aku ya apa caranya milih? Nek aku milih kon, aku ngelarani kon. Nek aku milih iki, aku mengecewakan yang lainnya. Ojo aku dikon milih rek. Putuskan di antara kalian siapa yang ngangkut saya. Putuskan. Mereka ndak mau. Wis ora apa-apa karo aku liyane ikhlas kok cak. Lho. Ikhlas aku sing gak iso. Aku gak iso nek kon mengambil keputusan taksi iki sing ngangkut aku iso. Tapi nek aku dikon milih aku gak iso. Mergo ngeyel dan tidak ada keputusan siapa yang ngangkut saya, aku akhirnya ngambil keputusan ya wis aku tak melaku aku deh. Kon iso bayangno Bandara Solo Adi Sumarno tutuk Kertosuro iku nek melaku nggawa tas ini lak dengkek ya. Ini loh Mas, momentum untuk mengatakan nek tak melaku ae. Anggitmu sederhana ta iku. Iku lak tau, loh ndane adoh mlakune. Lak ngono. Aku gak mikir. Pokoknya keputusannya mergo aku gak iso milih. Soalnya aku milih anglarani BC dan seterusnya, ya aku tak melaku wis ngono tok. Aku ngertine aku kudu melaku wis. Terus wong-wong umumnya menganggap bahwa nek kon mutus aku tak melaku terus melaku temen. Gurung mesti terus kon melaku temen. Gak rek. Ono Gusti Allah, ono malaikat, ono Kanjeng Nabi, ono syafaat. Hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Nah, orang menyangka nek ngomong ya wis tak melaku ae, dipikirnya itu sama dengan melaku temenan. Misalnya nih, aku mau iki duit iki gak halal deh. Ya, iki gak halal. Terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu terus tidak terima duit tidak halal itu terus tidak punya duit. Itu salah. Nek kon wani ngono kok kon dikai karo Gusti Allah. Dadi aku iki ngomong wis tak melaku ae. Ngono terus aku melaku Dek. Gak sampai 30 meter aku dipepet karo kendaraan apik sedan. Cak, mohon izin sama saya aja. Saya yang antar. Loh, Anda siapa? Saya Solo, Cak.
pengusaha cilik-cilik lah gitu. Terus piye? Saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama supir-supir taksi. Nah sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan. Saya minta dengan sangat. Posisiku lak munggah karo-karoan. Mang lak aku kudu bayar untuk mencapai tempat yang saya mau. Sekarang posisi saya naik. Saya mohon dengan sangat Cak Nun mau saya antarkan loh. Dukur aku dimohon untuk diantarkan. Tapi dengan satu syarat Cak. Saya minta Cak Nun mau saya ampirkan ke warung yang terenak menurut saya. Loh ya apa syaratnya? Ya apa? Nah itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung, itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar. Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang Dia sukai, dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda. Biar misalnya. Kepada yang menderita hatinya, kurobek kegelapan, kuambilkan tali cahaya yang menyambung langit dengan bumi, kulingkarkan di lehernya. Kepada yang menderita hidupnya, kurangkul pundaknya, kupijit-pijit tengkuknya, agar ia percaya bahwa aku sewilayah dengannya, sesama penderita kepalsuan dunia. Kepada yang menderita akalnya, ku ajak terbang melintas-lintas cakrawala, berhenti sejak di setiap ufuk jagat raya, menengok bumi hingga terbahak-bahak tertawanya. Kepada yang menderita ruhnya, ku gandeng tangannya menuju danau cahaya, ku seret ia untuk terjun bersamaku ke dalamnya, membasuh muka, memohon pengobatan atas luka-luka.